Halo semua, selamat datang dan mendengarkan audio tun dengan novel yang berjudul Nicholas, karya Clarissa Ica, pengisi suara Erna Olivia, bab 92. Selamat untuk kehamilan kamu. Feli mengulurkan tangan pada Sisil. Dia juga mengulas senyum tipis yang terlihat tulus. Makasih, jawab Sisil sembari membalas jabatan tangan Feli. Bagaimana hubungan kakak dengan Opa? Sisil ingin menggali informasi tentang kabar terbaru hubungan mereka. Setidaknya dia akan tenang jika hubungan Feli dan Nathan mengalami perkembangan yang baik. Meskipun Sisil percaya bahwa Nico tidak akan lagi memiliki perasaan pada Feli, tapi tetap saja dia belum bisa bernafas lega jika Feli masih memiliki perasaan pada Nico. Seperti yang kamu tahu, hubungan kami tidak baik sejak awal. Feli tersenyum kecut. Kalian berusaha meyakinkanku bahwa dia laki-laki yang baik, tapi kenyataannya dia membuat hidupku hancur. Bagaimana aku bisa menggantungkan hidupku pada laki-laki yang sudah menghancurkan hidupku? Feli membuang pandangan ke arah lain. Dia menyembunyikan matanya yang sudah berkaca-kaca. Kalau begitu akhiri saja hubungan kalian, jangan menyiksa diri sendiri dan menyiksa perasaan Opa, seru Sisil tegas. Entah kenapa perkataan Feli membuatnya geram. Feli masih saja mengkambing hitamkan Nathan, seolah-olah kejadian buruk itu sepenuhnya kesalahan Nathan. Sejak awal aku memang tidak menginginkan pernikahan ini. Feli kembali menatap Sisil. Apa kamu tahu bagaimana perasaanku saat harus berpisah dengan orang yang aku cintai? Feli tersenyum sinis. Kamu sudah mencintai Nico, bukan? Bayangkan jika kamu harus berpisah dengannya karena kesalahan orang lain. Apa kamu masih bisa menjalani hidup sepertiku? Tanya Feli tegas. Kedua tangan Sisil mengepal di bawah meja. Dia menahan diri untuk tidak memberikan reaksi berlebihan atas ucapan Feli yang seolah sedang memancing amarahnya. Tidak ada seorang pun yang bisa melawan takdir. Aku dan Kak Nico memang sudah ditakdirkan untuk bersama. Begitu juga dengan perpisahan. Semua itu bukan kebetulan ataupun karena kesalahan orang lain, melainkan karena takdir. Jangan berpikir seolah-olah hanya Kak Feli saja yang menderita. Ujar Feli geram. Dia menatap jengah, ingin sekali menyadarkan Feli agar bisa membuka mata dan hatinya yang sudah tertutup oleh kebencian. Lalu kamu pikir siapa lagi yang menderita selain aku? Tanya Feli menantang. Nathan, ujarnya dengan menekankan suara. Atau kamu? Tambahnya lagi dengan seulas senyum kecut. Bukan karena kami, tapi Kak. Sayang, mamimu ingin bicara. Suara Nico mengakhiri perdebatan sengit antara Sisil dan Feli. Sisil menatap kesal pada Feli sebelum beranjak dari duduknya dan menghampiri Nico yang datang ke ruang makan. Nico sempat bingung menatap Sisil dan Feli secara bergantian. Kedua wanita itu sama-sama menunjukkan ekspresi tak bersahabat. Kenapa Mami menelpon ke ponsel kakak? Tanya Sisil sambil meraih ponsel yang disodorkan oleh Nico. Bukannya kamu meninggalkan ponselmu di kamar? Ujar Nico. Sisil langsung mengangguk dan menyengir kuda. Nico tersenyum tipis. Kemudian memberikan usapan lembut di pucuk kepala Sisil. Aku ke depan dulu. Nico sempat mengusap perut Sisil sebelum beranjak. Perlakuan manis Nico tentu saja bisa disaksikan sendiri oleh Feli. Dia melihat bagaimana Nico menatap Sisil dengan penuh cinta. Juga memberikan senyum manis yang tidak pernah diberikan Nico pada sembarang orang. Senyum yang hanya diberikan oleh orang-orang yang dicintai olehnya. Halo Mam, seru Sisil. Dia mengobrol santai dengan orang tuanya lewat sambungan telepon. Bagaimana rasanya bahagia di atas penderitaanku? Suara Feli terdengar nyaring di telinga Sisil. Beruntung saat itu dia sudah mengakhiri sambungan teleponnya dengan sang mami. Apa aku tidak salah dengar? Sisil mendekat, dia mengulas senyum geli. Aku menciptakan kebahagiaanku sendiri tanpa menghancurkan kebahagiaan orang lain. Jadi apa hubungannya dengan penderitaan orang lain? Seru Sisil tegas. Dia tidak habis pikir dengan tuduhan Feli yang tidak beralasan. Feli hanya melihat bagaimana hubungan Sisil dengan Nico saat ini, tanpa tahu bagaimana perjuangan Sisil
untuk mendapatkan cinta dari Nico. Jangan menyiksa diri sendiri dengan kebencian. Cobalah untuk berkaca, jangan hanya menyalahkan orang lain, ujar Sisil ketus. Dia langsung meninggalkan ruang makan dan menghampiri Nico untuk mengembalikan ponsel. Nico menutup laptop. Seharusnya dia sudah menyelesaikan pekerjaan lebih awal, namun dari kejauhan terus memperhatikan Sisil yang terlihat gusar. Ibu hamil itu tak kunjung memejamkan matanya. Dia hanya mengubah posisi tidurnya berulang kali. "Kenapa?" tanya Nico begitu menghampiri Sisil. Dia naik ke atas ranjang dan ikut merebahkan diri di samping Sisil. Kedatangan Nico langsung disambut pelukan hangat oleh Sisil. Dia mendekat erat tubuh besar Nico. "Tidak bisa tidur, sepertinya anak kita minta ditemani papanya," ujar Sisil beralasan. Sejujurnya dia sedang memikirkan perkataan Feli tadi siang sampai membuatnya kesulitan untuk tidur. Feli terlihat memendam kekesalan besar baik pada Nathan maupun dirinya. "Anak kita atau kamu?" tanya Nico. "Tentu saja anak kita," sahut Sisil cepat. "Kamu yakin?" tanya Nico memastikan. "Bukannya sudah lama kita tidak..." Nico menghentikan ucapannya karena Sisil langsung membungkam mulut Nico dengan tangannya. "Sudah malam, sebaiknya kita tidur." Sisil menolak secara halus. Dia menarik selimut untuk menutupi tubuhnya dan Nico. "Jangan beralasan, justru waktu yang tepat adalah malam hari," ujar Nico. "Mau cara paksa atau pasrah?" tawar Nico sambil mengulas senyum mesum. Tangannya sudah menjalar kemana-mana. Kalau sudah seperti itu, sama saja Nico menyuruh Sisil untuk pasrah. Malam itu menjadi pergulatan panas pertama mereka sejak Sisil dinyatakan hamil. Nico lebih hati-hati dalam bergerak, bermain dengan lembut untuk memberikan kenyamanan dan keamanan untuk calon anaknya. Sunyinya malam dihiasi dengan yang keluar dari mulut keduanya. Udara di kamar tak lagi terasa dingin hingga membuat tubuh keduanya dipenuhi keringat. "I love you, Priscilla," bisikan manis di telinga Sisil, sekaligus mengakhiri permainan panas itu, disertai dengan erangan tertahan dari bibir Nico. "I love you more," balas Sisil. Dia mendekap erat tubuh polos Nico yang masih mengungkungnya. Keduanya tidur pula setelah merengkuh kenikmatan. Cahaya mentari yang masuk melalui celah-celah gorden di balik pintu kaca mengusik Sisil yang masih tidur pulas. Dia terpaksa bangun dan seperti biasa segera berlari ke kamar mandi setelah merasakan mual. Suara Sisil di kamar mandi yang kemudian membuat Nico terbangun. Nico bergegas menghampiri Sisil, hanya menggunakan celana pendek tanpa baju. "Sayang," Nico terlihat panik. Dia berdiri di belakang Sisil memberikan pijatan lembut pada tengkuknya. Meski sudah biasa melihat pemandangan seperti ini setiap pagi, tetap saja hal itu mengundang kekhawatiran Nico. "Aku baik-baik saja, Kak," Sisil mengulas senyum tipis setelah mencuci mulutnya. "Aku ingin jalan-jalan keluar, apa ada taman dekat sini?" tanya Sisil. Dia menatap Nico dari pantulan cermin wastafel. "Ada, kita akan pergi setelah mandi," ujar Nico sembari memeluk Sisil dari belakang. "Hanya mandi, Kak," ucap Sisil memperingatkan. Nico terkekeh kecil. "Aku juga tidak akan membuatmu kelelahan," sahutnya. Nico langsung menggendong Sisil dan membawanya ke bathtub untuk mandi bersama. "Apa harus menggunakan mobil?" tanya Sisil saat Nico membukakan pintu mobil untuknya. "Tamannya memang dekat tapi akan membuatmu lelah jika jalan kaki," tuturnya memberitahu. "Ayo naik." Sisil mengangguk memilih menuruti ucapan Nico. Mobil yang dikendarai Nico mulai keluar dari halaman rumah. Ini kali pertama Nico membawa Sisil mengelilingi perumahan elit itu untuk menuju taman. "Berhenti, Kak," seru Sisil sembari memegang lengan Nico. "Kenapa?" tanya Nico menatap heran. "Jangan banyak tanya, ayo berhenti sekarang. Ada pohon mangga di sana, aku ingin mengambilnya," pinta Sisil. Nico menghentikan mobil dengan raut wajah yang terlihat bingung. "Mundur lagi, Kak," Sisil memberikan arahan agar Nico memundurkan mobilnya. "Oke, stop." Sisil tersenyum lebar. Dia langsung membuka pintu dan turun dari mobil.
Lihat, mangganya banyak sekali, ujar Sisil sambil menunjuk pohon mangga yang berada di halaman rumah. Ayo, ambilin Kak, pintanya memohon. Niko melongo di botnya. Bagaimana dia bisa mengambil mangga yang ada di halaman rumah orang lain? Jangan bercanda, Priscilla. Aku tidak mengenal pemilik rumah itu, keluh Niko. Hanya berjarak beberapa meter dari rumah Kak Niko, kenapa bisa tidak mengenalnya? Sisil menatap heran. Kamu pikir hidupku hanya untuk mengenali satu persatu penghuni perumahan ini? Niko balik bertanya dengan nada kesal. Aku tidak mau tahu, pokoknya Kak Niko harus mendapatkan mangga itu. Sisil sudah mulai cemberut. Ada banyak mangga matang di supermarket, jangan membuatku malu hanya karena mangga mentah seperti itu. Niko menggandeng tangan Sisil. Ayo pergi. Niko mengajak Sisil kembali ke mobil namun tidak mau beranjak. Aku bisa minta sendiri kalau Kak Niko tidak mau memintanya untukku, ujar Sisil geram. Niko bisa membaca perubahan mood Sisil yang tiba-tiba memburuk. Kalau sudah seperti ini, Niko tidak berani untuk menolaknya. Oke, aku akan memintanya untukmu. Niko mengajak Sisil ke rumah itu sambil menahan rasa malu dan membuang egonya. Niko berusaha untuk meminta izin pada pemilik rumah untuk membeli mangganya. Niko juga menyuruh penjaga rumah itu untuk mengambilkan beberapa mangga untuknya. Tapi aku mau Kak Niko yang mengambilnya, pinta Sisil merengek. Astaga Priscilla, aku tidak bisa memanjat pohon. Apa bedanya kalau diambilkan orang lain? Kamu ini mau memakan mangga itu atau mau mengerjaiku? Niko meluapkan kekesalan yang sejak tadi dia tahan. Kalau begitu pulang saja, sahut Sisil kesal. Dia bahkan hampir menangis karena Niko menolak permintaannya. Ibu hamil memang seperti itu, Den, suka aneh-aneh permintaannya, ujar penjaga rumah itu. Niko baru sadar setelah diingatkan tentang kehamilan Sisil. Dia baru mengerti kalau calon anaknya ikut andil dengan permintaan aneh Sisil. Oke, aku yang akan mengambilnya, ujar Niko pasrah. Entah bagaimana dia bisa naik ke pohon mangga itu walaupun tidak tinggi. Makasih sayang, ucap Sisil. Dia memeluk Niko begitu saja tanpa memperdulikan orang-orang di sekitarnya. Pendengar semua, episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.